kehidupan dan memberikan kekuatan. Marilah kita bersama belajar apa yang sudah kita kenal namanya Asmaul Husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Hakikatnya hanya milik Allah. Asmaul Husna. Maka ketika kita panggil Allah, panggil yang memiliki asma dengan memuji dan memohon kepadanya, dengan menyebut asmanya, kita sebut namanya. Namun kita semuanya harus meninggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dan menyimpang ketika menyebut-nyebut nama Allah, namun tingkah lakunya, akhlaknya tidak sesuai dengan sifat-sifat yang mulia tadi. Dan semuanya, apapun yang kita kerjakan, apapun langkah kita, apapun action kita, itu semuanya ada balasannya. Oleh karena itu, sore ini marilah kita belajar Asmaul Husna, menghayati, mendalami makna substansinya, dan mari kita belajar juga untuk mengamalkannya. Sesuai dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang hafal, faham, dan mau mengamalkannya, insya Allah jaminannya surga. Mudah-mudahan kita mulai hari ini kita belajar bersama. Saya yakin banyak yang sudah hafal, banyak yang sudah paham, dan banyak juga semua hadirin, semua so'imin so'imat yang di sini yang dimuliakan Allah sudah mengamalkannya. Tapi tidak ada salahnya. Mari kita belajar bersama, saling mengingatkan, wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Ketika kita belajar, akan ada pertanyaan, untuk apa kita menghafal Asmaul Husna? Yang pertama saya sampaikan di sini, agar kita semuanya mudah mengenal Allah. Karena ketika kita belajar mengenal Allah melalui Al-Quranul Karim, bisa juga mengenal Allah melalui ayat-ayat kauniyah, yaitu melalui ciptaannya, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini. Dan yang ketiga, kita belajar mengenal Allah melalui sifat-sifatnya yang ada di dalam Asmaul Husna. Oleh karena itu, ketika kita belajar Asmaul Husna dan tahu artinya, berarti secara tidak langsung kita sudah ma'rifatullah, mengenal Allah. Allah itu siapa? Allah Al-Khaliq. Allah siapa? Allah Al-Ghafur. Allah siapa? Allah Al-Halim. Itu semuanya. Setelah kita mengenal Allah, yang kedua, insya Allah kita akan sering ingat Allah. Karena setiap yang kita lihat, kita baru melihat lampu, langsung ingat, ya Allah, ya Nur. Kita ingat Allah yang maha bercahaya. Allah yang memberikan penerangan. Allah yang memberikan cahaya. Yang ketiga, insya Allah
kita nanti akan ringan mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita ingat Allah Maha Bersih, begitu pula kita maksimal seharian supaya badan kita bersih, pakaian kita bersih, lingkungan kita bersih. Secara tidak langsung kita sudah mendekatkan diri kepada yang Maha Bersih. So'imin so'iman yang dimuliakan Allah. Inilah tujuan kita belajar Asmaul Husna. Mudah-mudahan kita lanjutkan. Belajar ini sekedar cuplikan. Cuplikan belajar menghafal. Ya. Saya tidak tahu di sini ada berapa orang yang bergabung. Nah, saya singkat untuk menjelaskan ini supaya nanti ada bahan untuk diskusi juga, tanya jawab. Nah, dengan waktu yang singkat sambil menunggu buka bersama, marilah buka bareng kita. Buka kita. Asmaul Husna. Nomor 10 ini ada gambar tamu takbir. Tamu takbir. Ingat-ingat kata tamu takbir, insya Allah ingat Asmaul Husna mutakabbir. Nah, di dalam ada seorang tamu yang membuat kolam namanya Abdul Khaliq. Ingat Abdul Khaliq, ingat asma Allah Al-Khaliq, Sang Pencipta. Di belakangnya ibu menata bunga, seperti pasukan berbaris berderet. Kata-kata baris mengingatkan kita, ya bari, al-bari. Kita lanjutkan yang ke-13, yaitu ada musola musafir. Musola musafir mengingatkan Asmaul Husna, ya musawwir. Nah, ini sebelum saya lanjutkan, tapi satu lagi saya lanjutkan. Ada tamu mau pamit minta maaf, mau pergi jauh. Kata-kata pergi jauh, ya, bahasa Inggris go far, kecapean. Kita singkat aja, tamunya namanya Abdul Ghaffar. Siapa tadi? Abdul Ghaffar. Coba dari pertama sekarang, dari angka 10. Boleh semuanya menjawab? Bersama-sama, ayo. Coba kita mulai. Nomor 10 tadi apa? Mutakabbir. Mutakabbir. Nomor 11? Khaliq. Ya, Khaliq. Oke. Ibu menata bunga? Ya, Bari. Ya, Bari. Waduh, alhamdulillah. Ini yang alumni sebagian mungkin sudah bergabung. Wah, hebat banget. Terus nomor 13? Ya, Musawwir. Ya, Musawwir. Waduh, clue-nya tadi musola musafir. Nah, yang nomor 14? Ya, Ghaffar. Ya, Ghaffar. Ingat tamunya Abdul Ghaffar namanya. Oke. Kita lanjutkan. Ada pohon kokoh sampai ke akarnya. Oh, mengingatkan ya Qahhar. Kokoh sampai ke akarnya. Nah, berikutnya nomor 16. Wah, Abah bagi-bagi duit. Wah, Abah. Kata-kata wah, Abah mengingatkan kita. Asmaul Husna, ya Wahhab. Ya Wahhab. Nah, yang dibagi duit anak yatim. Mengucapkan terima kasih, Bah. Tapi karena anak yang soleh, anak yang baik, dia langsung ingat Allah yang maha memberi rizki. Ya Allah, ya Razzaq. Nah, jadi setelah mengucapkan terima kasih, Bah, langsung hatinya, ya Allah, ya Razzaq. Nah, inilah mengingatkan kita sifat Ar-Razzaq, ya Razzaq. Karena bagi duitnya waktu Ramadan, namanya anak-anak. Dengar azan maghrib, berebut makanan dan minuman di dalam laci itu sampai kuncinya patah. Ya, ingat kata-kata kunci patah. Ingat Asmaul Husna, ya Fatah, yang maha membuka. Nah, selesai makan dan minum, mereka cuci tangan di wastafel. Mereka semuanya mengetahui air melimpah. Kata-kata air melimpah, air melimpah.
mengingatkan asma Allah. Ya Alim, yang maha mengetahui, yang maha berilmu. Mungkin sekian dulu. Saya ulang dari nomor 15. Coba nomor 15 tadi apa? Ya Qahhar. Sampai ke akarnya. Apa? Ya Qahhar. Ya Qahhar. Wah, Abah bagi-bagi duit nomor 16. Ya Wahhab. Ya Wahab. Yang terima duit anak yatim mengatakan terima kasih dan langsung ingat kepada Ya Razzaq. Razzaq, yang maha memberi rizki. Rizki. Nomor 18. Ya Fattah. Ya Fattah. Nomor 19. Ya Alim. Ya Alim, yang maha mengetahui, yang maha berilmu. Nah, oke. Coba sekarang dari 10. 1, 2, 3. Ya Mutakabbir. Ya Khaliq. Ya Bari. Ya Musawwir. Nah, terus Ya Ghaffar. Par, Ya Qahhar. Ya Wahhab. Hab, Ya ya Razzaq. Razzaq. Waduh, ini mau saya Ya kembalikan. Fattah. Terus Ya Alim. ya Fatah, ya Ya Alim. Coba saya kepengen, ini sebenarnya tadi mau saya hilangkan. Saya hilangkan semua, saya kembalikan ke sini. Masih ingat nggak gitu? Sebenarnya nggak ada slide putihnya ini. Coba, masih ingat kira-kira? Insyaallah. Insya Allah. Coba ada tamu, pejamkan mata. Pejamkan mata, tundukkan kepala. Insya Allah gambar tadi masih kebayang. Coba ada tamu takbir. Apa? Ya Mutakabbir. Ya mutakabir. Terus ada yang membuat kolam. Ingat? Ya Khaliq. Ya Khalik. Ibu menata bunga, ingat? Ya Bari. Ya Bari. Musola? Musawwir. Ya Ya Musawwir. Musawwir. Gambar gua? Ya Ghaffar. Ya Gopar. Pohon besar? Ya Qahhar. Ya Kohar. Wah, Abah bagi-bagi duit. Ya Wahhab. Ya Wahab. Anak yatim yang terima duit? Ya Razzaq. Ya Razzaq. Laci kuncinya? Ya Fattah. Ya Fattah. Wastafel? Ya Alim. Ya Alim. Nah, ini sekedar cara menghafal. Nanti ada season tersendiri khusus menghafal. Nah, nanti di-share lagi di grup. Ya, mudah-mudahan semua yang hadir di sini nanti langsung jadi grup kami dan akan belajar Asmaul Husna di bulan Ramadan ini, dan setelah Ramadan tetap kita teruskan belajar Asmaul Husna. Sedikit mengulas ya makna nomor 18. Kok 18 Pak Taslim? Iya, karena ketika nanti di pelatihan ada pemaknaan juga, ketepatan kemarin memaknai Rahman Rahim dan Wahab Razzaq. Hari ini sharing saya yaitu ya Fatah. Allah yang maha membuka. Allah membukakan mata kita, penglihatan kita. Allah membukakan pikiran kita. Diberikan ilmu. Mata bisa melihat. Telinga dibuka bisa mendengar. Itu semuanya karena Allah ya Fatah. Otak kita dikasih ilmu. Hati kita dibuka, diberikan iman. Saya yakin bahwa semuanya ini yang kita lakukan, amal soleh, sholat, puasa, karena ada iman. Nah, oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah, ya Fatah. Allah yang maha membuka. Semuanya, keran Allah, rizki Allah,
dibuka dimanapun, dikasih kita rizki, dikasih kita peluang, dikasih kita pekerjaan, dikasih kita dibukakan kesempatan untuk beramal soleh. Itu termasuk ya Fatah. Nah, dan di sini di Asmaul Husna, ya Fatah digandengkan dengan kata-kata ya Alim. Allah yang maha berilmu. Ilmu milik Allah. Pikiran kita dikasih percikan 0,00 sekian persen. Bersyukur sekali. Hakikatnya ilmu hanya milik Allah. Sekecil apapun ilmu yang diberikan kepada kita, kita harus bersyukur. Nah, jadi ketika kita berbuat apapun, dan kita sekolah, belajar, kita mendapatkan ilmu, berterima kasih kepada Allah. Karena hakikatnya yang memberikan ilmu hanya Allah. Termasuk apabila jamaah semuanya bisa menghafal Asmaul Husna ini tadi dengan cepat. Bukan karena metode, bukan karena taslim, tapi karena Allah yang memberikan ilmu. Bukan saya, bukan metode. Allah semuanya. Allah yang memiliki ilmu. Allah yang memberikan kecerdasan. Allah ar-Rasyid. Allah yang memberikan kefahaman. Bukan ustadz, bukan kiai, bukan guru. Kita ingat semuanya. Surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Wa'allamahul bayan. Jelas sekali. Allah yang mengajarkan Quran. Allah yang memberikan penjelasan. Jelas. Bukan kita manusia. Kita hanya saling mengingatkan. Ketepatan yang tahu lebih dulu memberikan yang belum tahu. Itu saja pengantar dari saya. Mudah-mudahan sharing saya metode menghafal ini bisa nanti dimiliki oleh siapapun. Dan saya yakin siapapun bisa mengajar. Insyaallah. Insya Allah. Semuanya karena Allah. Nah, itu dulu. Kalau ada pertanyaan, monggo. Silakan. Nah, dibuka, saya kembalikan lagi kepada Mas Dedi yang mengantarkan saya untuk sharing hari ini. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Bapak-bapak sekalian, jadi tadi Ustadz Taslim mengatakan bahwa semua ilmu itu datangnya dari Allah. Jadi tidak ada alasan bagi kita itu untuk merasa sombong. Termasuk pada sore hari ini, apa yang tadi sekelumit disampaikan oleh Ustadz Taslim mengenai bagaimana cara, metode kita menghafal Al-Quran, itu semuanya juga karena Allah mau memberikan kita pemahaman alim. Karena Allah yang maha alim. Bapak-bapak sekalian, silakan apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Ustadz Taslim, karena kebetulan dan merupakan rizki kita dihadirkan bisa bersama dengan Ustadz Taslim. Saya buka sesi pertama, barangkali ada pertanyaan, silakan. Pak Dadang, Suhendar, barangkali ada gendu-gendu rasa atau apa yang ingin disampaikan ke Ustadz selama ini, kira-kira kendalanya apa untuk menghafal Asmaul Husna, silakan. Siap, terima kasih Pak Dedi. Saya nyimak dulu Pak. Oh baik, baik, terima kasih. Terima kasih Kang Dadang. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz ilmunya, undangannya. Alhamdulillah. Ini ada Pak Imam Surbekti, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Ustadz? Itu apa, Ante?
Pak Imam Subekti, monitor. Bu Erni ini tadi kesulitan untuk untuk mendengarkan. Bu Erni, apakah suaranya terdengar? Bu Erni. Sinyalnya mungkin. Bu Erni, ya Bu Erni ini di chatting beliau merasa kesulitan untuk menangkap suara dari Zoom ini. Bapak dari Kemang atau Ibu dari Kemang silakan. Oke. User iPhone di sini muncul. Bapak atau Ibu ada yang ingin ditanyakan? Baik. Ustadz, sepertinya belum ada yang ingin ditanyakan. Insya Allah masih terpesona dengan ilmunya Ustadz nih. Sekarang dibaca bareng aja Baik. semuanya yang di rumah. Ya, jadi mungkin sambil masak, jadi mau nanya itu nggak enak, bingung. Gitu. Allahu Akbar. Tapi sekarang saya sharing lantunan nada ini yang biasa dipakai ISQ dan ditemukan oleh Pak Ari. Nada ini saya sampaikan hari ini, nada ini bisa dipakai untuk melantunkan Asmaul Husna. Sebenarnya nggak harus nada ini. Nada banyak, siapapun punya cara untuk melantunkan. Nah, Ustadz OP semuanya. Tapi karena saya sudah terbiasa pakai nada ini dan mudah. Ya, coba. Jadi 88. Ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini Kang Dadang juga hafal banget. Harusnya Kang Dadang yang sharing ini. Saya diem, suaranya udah habis Kang Dadang. Nah, Kang Dadang yang harus ini melantunkan ini. Ya, coba diulang, kita lantunkan bersama-sama. 1, 2, 3. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, coba kita coba dari ya Allah ini langsung masuk Asmaul Husna. Ya, waktunya udah 30 menit. Ya, insya Allah 40 menit selesai nanti. 10 menit lagi. Ya, kita lanjutkan. Kita sambung langsung nada ini masuk ke Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim. Terus, saya contohkan saya dulu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Mu'aimin. Nah, gitu. Boleh? Bersama-sama ya. Yuk. 1, 2, 3. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Mu'aimin. Ya Aziz. Ya. Langsung. Dilanjutkan ya. Ada yang hafal, Kang Dadang udah hafal banget ini. Sampai dia Fatah, Ya Alim. Ya. Oke. Ayo, 1, 2, 3. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq,
Ya Fatah, ya Alim. Nah, di situ. Oke. Ya, nanti latihan sendiri di rumah. Dan untuk saudara-saudaraku yang belum bergabung untuk menghafal biasanya jam 10 pagi. Nah, nanti ada waktu di-share di grup. Karena mungkin saya sampaikan kembali lagi ke Pak Dedi. Ya, monggo Mas Dedi. Alhamdulillah, Bapak-Bapak. Jadi memang kami, Bapak-Bapak yang ingin menghafal Asmaul Husna, kami punya kelasnya dan sekarang batch 1 sudah masuk ke sesi kedua, mau ketiga besok. Kalau mau ikut bisa bergabung, Bapak-Bapak langsung ikut. Kita sudah masuk di Asmaul Husna yang nomor 39 ya, mau ke 40. Ya, Insyaallah 40 ya Hasib. Ya Hasib. Ya, insya Allah Bapak-Bapak sekalian, apa yang kemudian kita lakukan semata-mata ingin mengajak Bapak-Bapak pertama menghafal, mengenal gitu ya. Kemudian nanti akhirnya adalah bagaimana kemudian dengan Asmaul Husna itu kita bisa mendekatkan diri dengan Allah. Nah, setelah sesi menghafal, nanti kita akan lanjutkan pada sesi mendalami makna dari masing-masing Asmaul Husna. Yang pada sore hari ini, tadi Ustadz Taslim sudah mencoba sekelumit membahas, mengelupas mengenai Ya Fatah dan Ya Alim. Yang intinya adalah Allah sebagai pembuka jalan dan juga sebagai pemilik ilmu. Jadi kalau kita mau berilmu, kita mintanya sama sumber ilmu, Allah. Kalaupun kita saat ini berilmu, itu bukan karena kita yang pandai untuk menangkap ilmu, tetapi karena Allah Maha Rahman, memberi ilmu kepada kita, memberi amanat kepada kita. Makanya kemudian kami selalu mengajak kawan-kawan ataupun bapak-bapak yang ikut kelas Asmaul Husna untuk ikut serta menularkan, menebarkan kepada anak, kepada istri, kepada keluarga, sehingga kita sebagai muslim benar-benar bisa mendekatkan Allah dari apa? Dari asma-asmanya Allah. Kira-kira gitu Ustadz ya? Insya Allah. Baik. Setelah kita mengenal Allah, ma'rifatullah, dan kita lanjutkan untuk zikrullah, setelah ingat Allah terus, dan untuk mengaplikasikan, itulah berarti taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah, Bapak-Bapak yang baru bergabung, kita melakukan program buka bareng kita, BBQ ini kita awali hari ini. Mungkin terlambat, tetapi insya Allah nggak ada yang terlambat untuk kebaikan. Besok kita akan berjumpa lagi pada pukul 16.50, kita juga akan mengajak Bapak-Bapak yang hadir di sini untuk bergabung lagi, buka bersama kita, bersama Ustadz Taslim tentunya. Besok kita akan bahas hal-hal yang kaitannya juga masih terkait dengan Asmaul Husna. Gitu ya Ustadz ya? Insya Allah. Baik. Mohon Baik. doanya. Baik Bapak-Bapak, apakah ada pertanyaan ataupun hal-hal yang mungkin ingin dikonsultasikan di forum hari Betul. ini? Karena Sharing. sharing aja, sharing kira-kira kendala-kendala apa yang Ya, dan sarannya. Bapak, ya, ataupun saran. Silakan kami buka. Ini Pak ada Dedi, kawan. Pak Dedi, Iya, tanya bagus. Pak Dedi, bagaimana caranya bergabung untuk bisa konsisten ikut acaranya BBQ setiap hari? Itu caranya gimana Pak Dedi? Biar teman-teman juga bisa bergabung di mana, di grup apa di mana atau di mana? Monggo. Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi nanti Bapak sekalian, nanti saya masukin di chat cara bergabung sehingga nanti Bapak masuk di grup WA kami, kemudian nanti kita akan share lebih mudah gitu ya, untuk agenda Zoom besok pagi. Insya Allah kita masih diberikan umur sehingga kita bisa berjumpa lagi besok. Amin. Gitu ya. Amin. Melalui chatting. Nanti saya akan sharing Pak Agus di chat ya. Di chat nanti akan kita sharing. Bapak Ibu sekalian bisa langsung masuk di grup
kami, grup WA-nya. Baik, Ada baik. Terima pertanyaan kasih. lagi? Ini ada tetangga saya nih, kayaknya saya kenal nih, Pak Haruman Setiaji nih. Pak Haji? Ya, ya Ustadz, ya siap. Maaf baru Alhamdulillah. bergabung, Wah, insya Allah ntar ikut, insya Allah. Alhamdulillah. Ya, ini Pak Haji ada sesuatu yang ingin dikonsultasikan dengan Ustadz? Tat, misalnya ini kan acara ini kan BPQ ini kan pas bulan Ramadan aja. Nanti setelah sementara bulan Ramadan kan tinggal sebentar lagi. Nanti selanjutnya apakah masih berlanjut? Gitu. Demikian. Tafadhol Ustadz, silakan Ustadz. Iya. Assalamualaikum, Pak Haji. Salam. Ya, waalaikumsalam. Jadi ini sebenarnya program dari dulu sudah ada. Saya kemana-mana mensyiarkan, ya, memang terutama amanah ini dari Pak Ari di SQ, yaitu saya bagian mengajar Asmaul Husna keliling seluruh Indonesia, sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura. Nah, mengajarkan Asmaul Husna dengan metode ini, dan insya Allah itu cepat. Satu itu. Yang kedua, memang saya setiap harinya ngajar. Karena itu tadi saya sampaikan, Allah Al-Alim. Allah yang memiliki ilmu. Kalau kita dapat percikan sedikit ilmu, ilmu itu termasuk rizki. Rizki itu harus ditasarufkan, harus dinafakohkan, harus di-share. Oleh karena itu, saya yang punya kewajiban nge-share ini. Nah, jadi nggak hanya Ramadan, insya Allah. Insya Allah, Ustaz. Ya. Setelah Ramadan, maaf, baru bergabung. Iya, justru tambah kenceng nanti insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Jadi, apalagi kalau udah coronanya udah kabur, bisa menghafal online dan bisa kita mengadakan belajar offline. Kita ketemu di masjid di mana belajar bersama. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, makasih Tat. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. Sekarang sudah jam 17.30. Kita bukanya jam 17.42 ya. Masih jauh. Masih jauh. Kita buka lagi sesi pertanyaan. Silakan bebas. Kang Dadang itu. Siap Ustadz. Iya, nanti outbound-nya Kang Dadang itu. Allah. Insya Allah. Ya, jadi sekedar informasi Kang Dadang itu biasa ngadain outbound. Keliling Indonesia juga. Nah, itu kalau saya ngadain outbound, jadi Asmaul Husna ini setiap slide itu di-print terus seperti spanduk. Waduh, lebih nyaman lagi. Dan di situ ada pemaknaan, bukan sekedar dengan lisan, bukan sekedar dengan pikiran, tapi Kang Dadang bisa menjelaskan nilai-nilai itu dengan game. Wah, seru nanti. Kang Dadang itu urusannya. Ustaz. Yeah. Itu mungkin ada sebagian juga yang bingung ketika, ini kok barbecue itu kan makanan. Ini pinter-pinternya Ustaz nih untuk membentuk BBQ. Buka bareng kita. Insya Allah BBQ nanti selepas Lebaran itu bukan buka bareng kita lagi, tetapi lebih kepada belajar bagaimana. Bareng kita. Kenapa Ustaz? Belajar bareng kita. Belajar bareng kita. Intinya bagaimana kemudian komunitas yang kemudian kita bangun itu bareng-bareng kita bersama-sama memohon pada Allah bahwa komunitas ini akan menularkan kebaikan kepada sesama yang lain. Gitu Ustaz ya? Insya Allah. Insya Allah. BBQ. Ya, lain yang banyak ingin itu BBQ-nya bisa belajar bareng kita. Terus ada lagi bisa baca Quran. Berantas buta Quran. Semuanya itu BBQ semua. Oh iya.
Oh ya, satu lagi, ini kayaknya perlu juga disoundingkan. Besok kita ada agenda untuk baca Quran kan Ustaz? Yang bisa Iya baca Quran ya. betul, makanya saya itu Ya, besok pagi. besok pagi jam 10, Bapak-Bapak, nanti kita share juga, insya Allah, di grup WA, sehingga Bapak-Bapak bisa mengintip bagaimana metode yang dikreasikan oleh Ustadz Taslim. Karena ini metodenya benar-benar pakai bahasa-bahasa sehari kita, Bapak-Bapak. Saya membaca bukunya itu terpesona. Saya bukan memuji Ustadz, tetapi betul-betul terpesona. Dengan pendekatan rumah di lingkungan Keluarga. kita, gitu ya. Terus nanti ada cerita Nabi Ibrahim, Nabi Adam dulu, kemudian Nabi Ibrahim, sampai Nabi Muhammad. Ternyata itu bisa dikemas bagaimana kemudian kita bisa menghafal ataupun mengajarkan kepada anak-anak kita huruf hijaiyah yang 29 huruf. Masya Allah. Jadi besok akan dikupas oleh Ustadz bagaimana metode cepat membaca Al-Quran. Mungkin bapak-bapak sudah bisa membaca Quran, tetapi mungkin menemui kesulitan bagaimana mengajarkan itu ilmu membaca Al-Qur'annya kepada anak-anak yang baru mengenal huruf ataupun kepada teman kita yang mungkin susah menganggap bahwa Quran itu hurufnya keriting, susah untuk dibaca gitu. Itu Ustaz ya. Iya, apalagi usianya 40 ke atas, 50 ke atas, lebih keriting lagi. Iya, jadi besok saya di forum ini juga mengundang Bapak Ibu gitu ya, seandainya waktunya luang dan punya keinginan untuk bersama-sama kami mengajarkan kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih buta aksara Al-Quran, ayo gitu bergabung di acara besok pagi. Kita mulai jam 10, insya Allah sampai jam setengah 12, ya, setengah 12. Ustaz Taslim yang akan membawakan metode cepatnya seperti apa. Pasti Bapak Ibu sekalian, kalau memang belum pernah membacanya BBQ, pasti takjub. Kok bisa gitu membuat sebuah pendekatan dari rumah yang ada di kita sendiri, di lingkungan kita, menjadi 7 huruf pertama yang harus dihafal. Ini luar biasa. Bapak-bapak sekalian, kembali kepada forum ataupun topik pada hari ini adalah bagaimana kemudian kita bisa mengenal ataupun menghafal Allah, mengenal pada akhirnya kemudian kita bisa mendekatkan diri pada Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna ini juga menjadi kunci sebenarnya, karena Allah di Al-A'raf itu sudah mengatakan bahwasanya ketika kita bermohon pada Allah, maka sebutlah asma-asmaku, kata Allah. Ya, Asmaul Husna. Kadang-kala kita lupa ketika kita berdoa langsung jelek ke doa yang kita minta tanpa ada sebuah adab bagaimana kemudian harusnya kita awali, dan Allah sudah mengajarkan sebut nama-namanya Allah. Kira-kira itu Ustadz ya? Koreksi kalau saya salah. Betul. Betul ya? Nah, makanya disinilah pentingnya Bapak-bapak sekalian bagaimana kemudian kita mengenal, menghafal dulu sebenarnya, menghafal Asmaul Husna, kemudian kita bisa mengingatnya, dan pada akhirnya kita dengan hafalan dan ingatan kita akan mendekatkan diri kepada Allah. Baik Ustadz, karena ini sudah waktunya siap-siap untuk berbuka, kami mohon Ustadz untuk menutup forum pada sore hari ini dengan muhasabah dan doa. Silakan Ustadz. Bapak. Ya, marilah saudaraku semuanya, kita belajar bareng. Belajar bareng, belajar mengenal Allah, belajar supaya sering ingat Allah, dan belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan Asmaul Husna. Ila hadana bil musallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi al-mazid. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi lil karim wa adhim.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Ya Allah ya Basir ya Ghaffar ya Sami. Ya Allah ya Fattah ya Alim. Duhai Rabb kami, Engkau berikan limpahkan karunia nikmat hidayahmu kepada kami. Ya Allah, Engkau berikan kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah fid dunya wal akhirah. Ilmu yang bermanfaat untuk kami, keluarga kami, saudara kami, tetangga kami, masyarakat kami, bangsa kami. Ya Allah, Engkau berikan ilmu. Ya Allah, agar ilmu ini tadi mampu untuk mengatasi kehidupan selamat dunia, selamat di akhirat nanti. Karena dengan ilmu, ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang mau belajar dan mau mengamalkan, menjadikan tingkah laku yang soleh, tingkah laku yang baik, tingkah laku yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb kami, jangan Engkau kurangi sedikit pun nikmat iman yang ada di dalam hati ini. Begitu pula ya Allah, jadikan anak-anak kami, dzurriyyah kami menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, taat kepada orang tua, berbakti kepada nusa dan bangsa karena taatnya kepadamu dan Rasulmu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afu minkum, mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, Terima kasih Pak Taslim. Terima kasih Pak Dedi. Sami-sami Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami berharap komunitas ini bisa istiqomah, kita bareng-bareng untuk berada dalam jalan Allah, bagaimana kemudian kita bisa mengenalkan asma Allah kepada minimal kepada anak istri kita. Dengan metode yang sangat sederhana sebenarnya, insya Allah. Baik, sampai ketemu lagi besok di BBQ jam 16.50. Kita akan buka lagi dengan Asmaul Husna berikutnya, Ustadz ya. Ya. Baik, kami tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Mari kita baca dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dadang. Terima kasih Ustaz. Ya.